materi hari ini adalah sebaran bersama atau joint distribution. Dalam penerapannya banyak ditemui penggunaan lebih dari satu variabel, misalnya X1, X2 sampai Xk kita lambangkan. Jadi secara matematis perubahan acak ini sebagai komponen dari vektor berdimensi K. Jadi kita tuliskan X garis bawah itu vektor dari yang isinya adalah perubahan acak X1 sampai Xk. Dan nilai-nilainya juga kita notasikan dalam bentuk vektor perubahan nilai X1 sampai Xk kecil dalam ruang Euclid berdimensi K. Oke. Fungsi kepekatan peluang bersama dari perubahan acak yang sifatnya diskrit berdimensi K itu bisa dituliskan sebagai F kecil, X1, X2, Xk, ini notasi umum, yang notasi biasanya untuk distribusi diskrit adalah X1 sama dengan X1, X2 sama dengan X2, Xk sama dengan Xk kecil. Ya, untuk semua kemungkinan nilai-nilai yang dinyatakan dalam bentuk vektor, itu X1 kecil sampai X2 kecil hingga Xk kecil. Nah, kadang orang menggunakan notasi tambahan X1, X2 sampai Xk ini di bawah sebagai subscript dari fungsinya. Ini hanya untuk meyakinkan bahwa baca X1 di sini nilainya X1, X2 nilainya X2, sampai Xk di sini nilainya Xk. Oke, sebagai teladan ini adalah sebaran perluasan hipergeometrik apabila ada K+1 item yang berbeda, di mana item ke I itu notasinya banyaknya item ke I adalah MI, ya. Jadi M1 sampai MK sampai NK+1. Sebuah contoh acak berukuran N diambil dari N item. Oke, N adalah jumlah semua M1 sampai MK, ya. N kecil diambil dari N besar. Jadi ini adalah untuk semua kemungkinan yang terjadi. Pertanyaannya biasanya dari kategori 1 itu berapa, kalau terambil sebanyak X1 kecil, kategori 2 sebanyak X2 kecil, sampai kategori ke K itu Xk kecil, berapakah peluang tersebut? Itu dinyatakan dengan formula seperti ini. Ini kombinasi perkalian dari semua kemungkinan terambilnya masing-masing kategori dibagi semua kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, sebagai contoh adalah kalau kita punya 100 kelereng, diambil 10 kelereng, di mana 100 kelereng itu terdiri dari 40 kelereng merah, 40 kelereng biru, dan 20 kelereng hijau, maka peluang terambilnya X1 kelereng merah, X2 kelereng biru, tentunya sisanya 10 dikurangi 1 X2 kelereng hijau, adalah dengan menggunakan rumus seperti ini. Yang perlu diingat bahwa jumlah X1 dan X2 itu tidak boleh lebih dari 10, sehingga X3-nya tidak negatif. Sebaran berikutnya misalnya multinomial, multi banyak nomial, ya, pengembangan dari binomial. Jadi kalau kategorinya ada sebanyak K+1, kalau B itu cuma 2, kita harus kalau binomial cukup disebut salah satunya variabel, ya. Kalau multinomial kita cukup menyebut K variabel, dan variabel K+1-nya bisa diketahui secara sendirinya karena total peluang sama dengan 1. Jadi peluang ke K+1 bisa digunakan rumus ini, dan sampel ke X ke K+1 itu juga bisa digunakan rumus ini, ya. Karena sampel-sampel yang lain kan kalau dijumlahkan harus lebih kecil atau sama dengan N, ya. Contohnya seperti ini. Lempar dadu 4 muka seimbang 20 kali. Peluang kalau seimbang semuanya sama yaitu 0,25. Jadi kalau ditanya terjadinya mata 1 4 kali, mata 2 6 kali, mata 3 dan mata 4 5 kali, ya. Itu digunakan rumus seperti ini, ya. Walaupun cukup disebut mata 1 2 3, mata keempat bisa dicari berapa harusnya, ya. Oke, demikian juga modifikasinya. Modifikasinya juga kalau misalnya di sini dikatakan mata 1 dan mata 3 saja, berarti yang lain bukan mata 1 atau 3, genap, ya. Bisa dicari dengan rumus seperti ini.
Dari 20, mata satunya 4, mata tiganya 5, mata yang lainnya berarti 11 kali. Dan rumusnya menggunakan rumus ini. Ya. Karena yang pertama dan kedua sama-sama 0,25, ini pangkatnya digabung jadi 1. 0,25 pangkat 9. Sedang yang lain 0,5 pangkat 11. Ya. Oke, ini teorema yang berkaitan untuk meyakinkan bahwa total peluang itu harus 1 dan setiap peluang itu tidak negatif. Ya, untuk fungsi kepekatan peluang diskrit bersama. Contohnya ini, ya, contohnya ini adalah fungsi kepekatan peluang trinomial, 3 nomial, ya, yang diketahui x1 dan x2, x3-nya sisanya. Ya. Yang jelas kalau 3, kombinasi x1 dan x2 ini harus tidak boleh lebih dari 3. Makanya peluang yang di sini 0. Ya, kalau di sini 0. Karena lebih dari 3 kalau dijumlahkan. Ya. Oke, ini untuk mencari fungsi kepekatan peluang marginalnya. Misalnya dari trinomial ini menjadi binomial, ya, dijumlahkan ke salah satu aja. Jadi kalau mencari F1X1, fungsi kepekatan ini dijumlahkan untuk semua kemungkinan X2. Demikian juga sebaliknya, untuk mencari fungsi kepekatan peluang X2, kita jumlahkan untuk semua X1. Ya. Nah, ini penjelasannya dari multinomial ke binomial. Oke. Untuk fungsi sebaran kumulatifnya, peluang kumulatifnya atau fungsi sebaran kumulatifnya bisa dicari dengan menggunakan seperti ini, ya. Ya. Rotasinya kalau ini lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan seterusnya. Ya. Nah, mungkin lebih jelasnya bisa dilihat dengan menggunakan Excel, ya, dengan menggunakan Excel di sini untuk trinomial ini. Jadi mainkan data ini yang bukan rumus. Kalau rumus ini jangan dimainkan, ya. Yang kalau seperti ini mainkan, ya, mainkan. Ya. Jadi peluang mainkan x1 berapa, x2 ini mainkan, ya. Oke. Untuk hipergeometrik, untuk extended hipergeometrik juga begitu. Yang rumus jangan pernah dirubah-rubah, jangan pernah diutak-atik, ya. Untuk yang trinomial yang kedua ini sesuai yang di buku, ya. Ini fungsi kepekatan peluangnya. Nanti periksa saja rumusnya seperti apa, ya. Melibatkan angka-angka yang mana apa saja. Ya. Selagi apa namanya nilainya ada di sini, ya, pasti ada. Ini bisa lihat ini fungsi kepekatan peluang x1, x2. X3-nya otomatis bisa dicari secara implisit. Sedangkan yang di bawah ini fungsi sebaran kumulatif, ya, fungsi kumulatif sebaran peluang. Jadi misalnya untuk mencari berapa 0,8087 itu dari mana yang hitungnya, ya. Itu jumlah dari ini semua, ya. X lebih kecil sama dengan 2, X1 lebih kecil sama dengan 2, X2-nya juga lebih kecil sama dengan 2. Oke. Nah, kayaknya bagian pertama sampai di sini dulu. Nanti apa namanya saya sampaikan potongan bagian kedua karena ini harus istirahat dulu. Terima kasih.